Oke, baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mengimplementasikan bagaimana penggunaan variabel dan tipe data untuk menghitung luas dan keliling. Nah, di sini saya coba buatkan dulu untuk komentarnya program menghitung luas dan keliling. Oke, baik teman-teman. Di sini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana penggunaan variabel dan tipe data seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya sudah klik lebih awal atau saya sudah buat lebih awal apa-apa saja parameter-parameter yang akan kita butuhkan. Jadi kalau saya ulang atau saya klik di sini nanti waktunya terlalu panjang. Nah, di sini saya akan lebih kepada penjelasan bagaimana cara untuk menghasilkan output sebuah program menghitung luas dan keliling. Yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua adalah segitiga, yang ketiga adalah persegi, baru luas lingkaran, dan juga keliling lingkaran. Apa parameter, apa tipe data yang kita butuhkan untuk menyelesaikan program tersebut? Maka yang pertama kita mulai dari yang paling atas. Di sini kita membutuhkan sebuah yang namanya variabel panjang dengan tipe data integer, variabel lebar dengan tipe data integer. Untuk apa? Untuk menampung nilai bilangan bulat, panjang, dan juga lebar. Yang berikutnya di sini juga kita menggunakan yang namanya variabel sisi untuk menampung nilai dalam menghitung nanti luas persegi. Panjang dan lebar ini milik luas persegi panjang, sisi ini nanti milik dari persegi. Nah, yang berikutnya, kenapa kita menggunakan tipe data float untuk alas dan tinggi? Karena kalau nanti kita menghitung luas segitiga, ada kalanya di rumus mencari luas segitiga alas kali tinggi per 2, ada yang namanya hasilnya bilangan pecahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan tipe data float untuk menampungnya. Yang berikutnya, di sini ada yang namanya jari-jari. Kenapa masuk float? Ada kalanya nanti jari-jari ini dia merupakan pecahan. Contoh 5,5, 7,5, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, bisa menggunakan integer atau juga float. Tapi saya lebih prefernya menggunakan jari-jari ini di tipe data float. Yang berikutnya di sini ada yang namanya pi. Pi itu adalah 3,14, ini sudah standar dari yang namanya untuk konstanta di penghitungan luas dan keliling lingkaran. Nah, yang berikutnya untuk yang namanya luas-luas semuanya saya masukkan ke dalam tipe data plot, baik untuk menghitung luas persegi panjang, luas persegi, luas lingkaran, keliling lingkaran, dan luas segitiga. Nah, bisa juga nanti menggunakan yang namanya, sebenarnya untuk persegi panjang kita bisa menggunakan integer, untuk persegi juga menggunakan tipe data integer, untuk segitiga kita menggunakan float, dan juga keliling lingkaran dan juga lingkaran. Nah, bagaimana cara untuk membuat program input dari parameter-parameter tersebut? Maka kita pertama adalah membuat di sini fungsi cetak dengan judul menghitung luas dan lingkaran. Nah, ini hanya judul saja. Nah, yang berikutnya untuk menerima inputan nilai di dalam yang namanya variabel panjang, maka kita menggunakan yang namanya di sini panjang, ya, input panjang, siin nanti panjang. Baru yang berikutnya adalah input lebar, nanti nilai lebar akan kita masukkan. Yang berikutnya di sini ada untuk menampung yang namanya nilai alas. Di sini kita cetak lagi input tinggi untuk menampung yang namanya tinggi. Di sini ada variabel sisi untuk menampung yang namanya nilai sisi dan juga jari-jari. Jadi di program ini nanti ketika di run yang muncul adalah mulai dari menghitung luas lingkaran. Ini namanya adalah inputan. Kemudian setelah kita melakukan inputan, maka nanti ada rumus untuk mengeksekusi hasil inputan tersebut, di mana
pada luas persegi panjang kita masukkan variabel panjang dikali lebar. Ini adalah rumus untuk mencari persegi panjang. Yang berikutnya adalah untuk luas segitiga, yaitu alas kali tinggi per 2. Nah, baru luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, luas lingkaran itu adalah pi. Pi itu nilainya berapa? Di tipe data yang atas kita sudah mendefinisikan bahwasanya pi ini nilainya 3,14. Jadi di sini nanti 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, kemudian untuk mencari luas keliling keliling lingkaran kita menggunakan rumus 2 kali pi dikali jari-jari. Nah, setelah inputan kita selesaikan, rumus juga sudah kita buat, maka nanti pas waktu dieksekusi program, pas waktu compile, maka nanti outputnya akan menghasilkan cetak seperti ini. Ya, jadi ini adalah dari cout ini, luas semuanya adalah ini nanti cetak di layar. Nah, di mana untuk mencetak luas persegi panjang nanti kita menggunakan yang namanya variabel L persegi panjang, di mana L persegi panjang ini sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, untuk mencetak luas segitiga hasilnya nanti ada di L segitiga, di mana L segitiga ini merupakan hasil dari perkalian alas kali tinggi per 2. Nah, untuk yang namanya luas persegi, cetak luas persegi hasilnya diperoleh dari L persegi, di mana rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, berikutnya adalah yang terakhir untuk keliling lingkaran diperoleh dari kelingkaran, di mana kelingkaran ini rumusnya adalah 2 kali pi kali jari-jari. Nah, di sini ada yang namanya slash T. Slash T ini maksudnya adalah tab, ya. Jadi kalau di Microsoft Word ada yang namanya tab, tabulation. Nah, ini di program ini untuk membuat yang namanya tab kita menggunakan sintak yaitu slash T supaya nanti lebih rapi. Kemudian setelah kita definisikan yang namanya variabel dan tipe data untuk kebutuhan menghitung program luas dan keliling bangun ruang tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat yang namanya inputan, di mana nanti semua nilai-nilai tersebut supaya bisa di-input atau ditampung di dalam variabel tersebut. Variabel apa? Variabel-variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat yang namanya inputan, baru kemudian kita membuat yang namanya rumus untuk melakukan perhitungan dari luas dan keliling tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita membuat program untuk mencetak hasil dari perumusan luas dan keliling yang akan kita eksekusi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau semuanya sudah rapi, titik koma tidak ada yang tertinggal, struktur juga sudah kita sesuaikan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba running program tersebut dengan mengklik yang namanya build and run. Nah, yang pertama sekali akan muncul adalah inputan sesuai dengan program yang kita buat. Nah, slash T di sini itu adalah membuat satu tab dari pinggir. Jadi dia menjorok ke dalam, ya ini slash T menghitung, sehingga muncullah output seperti ini di layar. Nah, sekarang kita input satu-satu untuk panjang. Panjang kita masukkan dia bilangan bulat 90. Input lebar, kita masukkan lebarnya adalah sekitar 60. Ini bilangan bulat positif. Baru alas, kita masukkan alasnya adalah 23. Tingginya adalah 12. Baru kita masukkan juga sisi untuk menyelesaikan persegi 45. Dan juga jari-jari kita masukkan dia 12. Oke.
Nah, sekarang kita akan mengeksekusi hasil inputan ini sesuai dengan rumus untuk menghitung luas dan keliling bangun ruang yang akan kita buat. Nah, sekarang kita enter, maka di sini di program tersebut akan dikompil sehingga hasilnya bisa kita lihat di sini. Ya. Yang pertama adalah untuk luas persegi panjang 90 dikali 60 sama dengan 5400. Untuk luas segitiga, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2, yaitu 23 kali 12 dibagi 2 sama dengan 138. Baru yang berikutnya adalah luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi, yaitu 45 kali 45 sama dengan 225. Baru untuk yang namanya luas lingkaran, itu dari rumusnya pi atau 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, yaitu 452,16. Untuk keliling lingkaran yaitu 75,36. Nah, karena di sini luas segitiga adalah bilangan bulat, tadi alas kali tinggi 23 kali 12 dibagi 2, apakah hasilnya pecahan atau tidak, kita coba pastikan di kalkulator. Oke, kita coba hitung alasnya berapa. Alasnya 23 dikali tingginya 12 sama dengan 276 dibagi 2 sama dengan 138. Benar ya? Baru yang berikutnya kita pastikan juga untuk menghitung yang namanya luas lingkaran, yaitu 3,14 dikali jari-jarinya adalah 12 dikali 12 sama dengan 452,16. Ya, untuk membuktikannya saya rasa cukup seperti itu. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita membuat yang namanya program-program sederhana seperti ini, yang pertama kita perlu perhatikan adalah bagaimana cara kita mendefinisikan variabel dan tipe data. Yang berikutnya menggunakan fungsi inputan, program input. Yang berikutnya adalah menggunakan yang namanya rumus, fungsi rumus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat yang namanya cetak hasil dari input rumus tersebut. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk implementasi variabel dan tipe data. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.